106.2 The Voice of Love, kasih Tuhan. Anda masih bersama kami dalam program Sound of Revival, dan kami akan melanjutkan topik perbincangan pada malam hari ini. Baik Pak Kris, dilanjutin Pak. Ya, saudara yang terkasih, kekasih Tuhan, kita akan mulai babak per babak, dan kita akan membaca banyak ayat-ayat dari Kidung Agung ini, sehingga saya akan minta bantuan saudara Rio maupun juga dengan saudara Ida. Ya, coba kita lihat untuk babak pertama, ini mengisahkan tentang gadis sulam di perkemahan Salomo. Jadi kelihatannya Salomo ini sedang melihat akan daerah-daerahnya, kekuasaannya. Kemudian dia sampai ke Sunem, ya, daerah yang namanya Sunem, itu di dekat Jisre, ya. Nah, di sana mungkin dia bangun akan perkemahannya, kemudian dia melihat seorang gadis di Sunem ini, yang kita nanti sebut gadis sulam. Lalu dia tertarik pada gadis sulam itu, kemudian dia bawa ke perkemahannya. Nah, di situ mulai terjadi kisah cinta ini. Ya, kalau kita lihat dari Kidung Agung nomor 1 ayat 1, pasal 1 ayat 1 dikatakan Kidung Agung dari Salomo. Ya, jadi ini yang menuliskannya adalah Salomo. Tapi setelah itu kita akan melihat bagaimana gadis Sunem ini di perkemahan Salomo. Dia mulai mengungkapkan isi hatinya. Karena apa? Dia sudah terputus dengan kekasihnya, sehingga dia mengingat akan kekasihnya. Nah, itu dia ungkapkan. Kita melihat di ayat 2. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Ingat bahwa ini dia ungkapkan untuk kekasihnya yang adalah seorang gembala, dan dia terpisah. Nah, ini kerinduan hatinya. Dia berbicara seolah-olah gembala itu ada di sampingnya, ya. Nah, biasa kan orang kasemaran kan kadang-kadang timbul puisi-puisi hati yang puitis ya. Nah, itulah seperti itu orang yang jatuh cinta. Nah, kemudian dia mengungkapkan lagi, dia katakan tariklah aku di belakangmu, karena dia lagi diprotek, ya. Marilah kita cepat-cepat pergi, sang raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau, karena gembalanya. Kami akan memuji-muji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Jadi walaupun dia tahu bahwa dia masuk perangkap daripada Salomo, di mana dia diingini oleh Salomo, dia katakan walaupun kami bersama, tetapi aku akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Suatu ungkapan yang begitu tulus murni, kisah cinta atau cinta daripada gadis sulam terhadap gembalanya. Oke, mungkin Ida lanjutkan ayat 5-6. Kidung Agung pasal 1 ayat 5 dan 6. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Iya, jadi ini adalah ungkapan daripada putri Sulam, ya. Kemudian dia katakan bahwa kepada wanita-wanita istana yang melayani raja, dengan sangat heran kenapa mereka memandang dia sebagai orang yang hitam. Jadi wanita ini hitam. Ada wanita-wanita hitam tapi begitu cantik, ya. Jadi mungkin mereka ngomong-ngomong ini kok hitam dan sebagainya. Nah, dia mengakui bahwa aku memang hitam tapi aku cantik, ya. Jadi dia tetap punya kepercayaan diri bahwa dia cantik, ya. Lalu dikatakan jangan kamu perhatikan aku hitam karena terik matahari, karena dia punya pekerjaan dan sebagainya. Dia punya percaya diri, ya, dari kecantikannya. Nah, lalu pada ayat 7 mungkin Pak Rio bantu kita untuk melihat ayat 7. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di mana Kakanda mengembalakan domba.
Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Nah, ini dia mulai merindukan akan kekasihnya ya. Dia katakan, aduh, ya ceritakan padaku jantung hatiku. Ini ingat bahwa dia mengarah kepada gembalanya. Lalu setelah dia mengungkapkan cintanya lagi kepada gembala kekasihnya, lalu wanita-wanita istana ini mulai akhirnya berubah. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka memuji gadis sulam ini, yaitu pada ayatnya yang ke-8. Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, mereka ngakui dia mulai jelita. Ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau. Bayangkan, dia diumpamakan dengan kuda betina. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Nah, kalau di sini berarti kita sudah mulai melihat ada sebuah godaan yang mulai dimasukkan oleh Salomo kepada gadis sulam ini. Yaitu apa? Wanita paling suka apa? Perhiasan. Perhiasan. Nah, di sini dia bilang perhiasan-perhiasan di leher. Berarti wanita-wanita ini sudah mulai mendandani dia. Mereka sudah mengakui bahwa kamu hitam, tapi ya benar, kamu cantik. Lalu didandani dia, kemudian diberikan perhiasan dan sebagainya. Berharap si gadis sulam ini langsung kepek lalu mau menerima Salomo. Karena apa? Ayat 12 dikatakan, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Jadi dia menggambarkan, raja ini memperhatikan semuanya ini ketika godaan perhiasan, godaan pujian. Ini ada godaan pujian karena dikatakan hai jelita di antara wanita. Ya. Nah, apakah itu akan membuat hati gadis sulam ini terenyuh? Lalu gadis sulam ini menjawab, tapi dia membayangkan kekasihnya, si gembala. Ya, pada ayat yang selanjutnya kalau kita melihat ya, dia katakan gadis sulam itu membayangkan kekasihnya sang gembala. Dia katakan gini, bagiku kekasihku bagaikan sebungkus semur, tersisip di antara buah dadaku. Lalu bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Ya. Dia mau menyatakan bahwa kalau mur itu atau damar itu adalah semacam getah pohon yang terasa pahit tapi berbau wangi. Nah, mur ini dipakai untuk minyak urapan, dipakai untuk hadiah yang berharga pada waktu itu, dan dipakai campuran untuk membuat wewangian. Parfum. Ya. Jadi dia bayangkan kekasihnya yang adalah gembala itu harum luar biasa, bagaikan sebungkus mur. Padahal mur juga bisa banyak yang pemakaiannya. Contoh bahan bius ketika Yesus mau diberi minum di kayu salib. Itu mur itu mengandung bius yang membuat orang tidak merasa sakit. Nah, itu yang ditolak Tuhan Yesus. Nah, tapi ini dia ungkapkan bahwa kekasihku bagaikan mur, ya, sebungkus mur. Nah, kemudian ketika dia katakan setangkai bunga pacar, saudara, bunga pacar itu adalah semacam semak di ladang En-Gedi yang dipakai untuk merias tangan, untuk menggambar tangan pengantin. Iya. Jadi pada kondisi seperti ini sebenarnya dia disiapkan, dipuji, kemudian disiapkan perhiasan untuk sebenarnya dipersiapkan untuk perkawinannya. Karena dia sampai ngomong, loh kalau kamu misalnya memberikan aku setangkai bunga pacar di kebun, itu menggambarkan tangannya yang harus dihias. Itu biasanya ada orang India atau orang Padang juga gitu ya, kayak tato-tato yang gampang lepas hilang ya. Nah, itu supaya tangannya indah untuk perkawinan. Sehingga menurut saya sampai dengan saat ini Salomo sudah mulai meningkatkan intensitas keinginannya untuk mengawini akan gadis Sunam ini, ya, sehingga gadis Sunam ini bereaksi gitu loh. Hanya kekasihku yang aku
kasihkan untuk apa? Bunga apa yang tadi dia katakan. Nah, ini adalah bagian babak pertama. Ya. Ketika dia diuji seperti itu, dia sedang digoda untuk sampai kepada perkawinan yang diharapkan. Tapi dia bilang tidak, ini untuk kekasihku. Nah, kemudian babak kedua, kita akan melihat babak kedua itu adalah karena penjagaan mungkin masih kurang ketat, digambarkan bahwa sang gembala itu datang menemui gadis Sunam. Nah, coba kita lihat ayatnya yang ke-15 sampai dengan 17. Tolong mungkin Rio untuk baca bagi kita. Baca dengan perasaan. Oke. Supaya lebih enak menikmatinya. Siapa? Kidung Agung ayat pasal 1 ayat 15. Lihatlah cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu. Lihatlah tampan engkau, kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Ayat 17. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Iya, jadi ini adalah pertemuan ketika sang gembala itu diam-diam masuk ke perkemahan dan menemui kekasih hatinya. Nah, ini mereka saling berhadapan lalu saling melontarkan pujian, ya. Karena apa? Mungkin gadis Sulam bilang ini Salomo ini sudah mau meminang saya, ingin menjadikan saya istrinya. Makanya dia bilang, lihat cantik engkau manisku. Ini berarti kata-kata gembala. Lalu dibalas, lihat tampan engkau kekasihku. Ya, lalu dari kayu aras ini mereka sudah memikirkan rumah masa depan, diidam-idamkan seperti itu. Ya, tapi gadis Sunam akan menjawab apa? Jadi ketika kita sudah selesai dengan pasal 1 ayat 17. Nah, ketika masuk kepada pasal 2, coba dibacakan, ini merupakan penolakan ya dari si gadis Sunam kepada, nanti coba kita lihat model penolakannya seperti apa. Silakan, Ida. Kidung Agung 2 pasal 1 ayat Kidung Agung 2 ayat 1. Iya. Bunga mawar dari saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Oke. Ayat 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Ini pertama ketika ayat 1 dia katakan seperti ini. Walaupun ia sudah didandani dengan begitu cantik, dikasih pujian yang luar biasa, gadis Sulam ini mengatakan begini, bunga mawar dari saron aku. Anda tahu bunga mawar dari saron itu adalah bunga-bunga bakung di lembah. Ya, kalau dikatakan dalam bahasa Ibrani dikatakan ani kafaselet hasaron sohasnat ha amakim. Jadi dia mau katakan gini, ani aku kafaselet, bunga mawar atau bunga lili hasaron dari saron atau di saron itu. Jadi bunga lili di saron. Nah, itu bunga yang biasa, yang sederhana, tidak macam-macam. Jadi kalau misalnya engkau memuji akan seorang setinggi langit, tiba-tiba dia katakan aku tidak begitu. Aku ini adalah bunga yang biasa, bunga lili di padang. Kira-kira rasanya gimana? Menolak. Itu sudah cinta yang ditolak. Ya. Jadi susah payahnya si Salomo sampai dengan sementara ini cintanya ditolak. Kira-kira tanggapan Salomo ketika penolakan itu bagaimana? Itu yang tadi Ida baca ayat 2. Seperti bunga bakung di antara duri-duri. Nah, dia mengambang, kamu sekarang seperti bunga bakung di antara, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Salomo walaupun dikelilingi oleh putri-putri cantik, tetapi Salomo tetap memilih gadis Sulam. Dia bilang, walaupun engkau bunga bakung di antara duri-duri itu, tapi engkau manisku di antara gadis. Dia masih menganggap mereka semua tidak berarti kecuali gadis Sulam. Ini mau ngomong begini, aku tak titeni ya. Sampai kapan kau masih menolak aku? Nah, ini percobaan daripada si Salomo. Kenapa? Don Yuan. Kenapa? Don Yuan. Oh ya. Jadi dia
pengen sampai di mana kekuatanmu melawan akan godaanku. Nah, ini eksperimen daripada seorang raja. Makanya dia menulis ini dengan penuh ungkapan luar biasa, karena dia ingin menguji seberapa jauh ini si gadis sulam ini akan menolak cintanya. Ya. Nah, setelah ini terjadi, Salomo memperketat lagi penjagaan supaya tidak diterobos oleh kekasihnya, karena kekasihnya ini bikin kacau. Ya, mungkin aja tadi sudah mulai, dia sudah membalaskan tadi dengan menyatakan dia adalah tidak seperti itu. Kemudian ini penolakan kedua sudah dia nolak lagi gitu loh, bahwa aku hanya bunga mawar dari Saron. Ya, oke, kita coba melihat ketika dia sudah dijaga ketat, tidak bisa diterobos. Nah, gadis sulam ini karena tidak bisa ketemu kekasihnya, maka babak ketiga ini muncul, ya, ketika nah, gadis sulam ini mulai merindukan akan kekasihnya. Dia katakan seperti ini, ya, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langitku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta. Dia membayangkan panjinya, ini panji kayak banner-banner begitu dia. Di atasku adalah cinta. Oh, bayangkan, panjinya itu adalah cinta. Dia mungkin kasih panji bendera, tulis I love you ya, seperti itu dibayangkannya. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmaraku. Sebab sakit asmara aku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku dan tangan kanannya memeluk aku. Nah, kalau dia katakan sakit asmara aku, itu berarti apa? Sampai dengan detik itu, apa yang terjadi kira-kira? Dia sakit asmara. Jadi dia tidak dia menyatakan, saya tidak pernah mencintaimu, Raja Salomo. Kamu bertepuk sebelah tangan seperti itu, ya. Ya, sehingga aku masih sakit hati asmara. Karena apa? Aku mau gembalaku ada, tetapi gembala itu sedang pergi. Ya, sudah diusir oleh Salomo. Oke, kemudian sampailah dia pada ayat ke-7. Coba dibaca, Ida. Ayat ke-7, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya. Ya, karena dia marah mangkel kepada putri-putri yang mungkin selalu menggodanya, bahkan mengarahkan dia, membuli dia. Kalau membuli, ya. Dengan supaya mengojok-ngojok dia kepada Raja Salomo atau apa gitu, ya. Sehingga dia marah, dia katakan kusumpahi kamu, ya. Putri-putri. Ini pertama kali dia ngomong kusumpahi kamu, ya, karena dia marah seperti itu. Lalu dia katakan ayat 8, dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok melalui tingkap dan dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku jelitaku, marilah. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti. Dan terus dia katakan seperti itu sampai dengan ayat ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun kebun anggur kami yang sedang berbunga. Nah, pada ayat ke-16 ini dia buat satu pernyataan pertama. Dia katakan gini, kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Ingat kata-katanya luar biasa. Dia katakan gini, Dodi li fa'ani, kekasihku sang gembala itu, li milikku, milik dan aku, fa'ani, lo haroeh, yaitu milik aku ini, fa'ani aku, lo miliknya, haroeh sang gembala, yaitu sang gembala yang dari kampungnya. Kemudian dia katakan baso sahnim, artinya di tengah-tengah bunga bakung, ya.
Jadi dia mau mengungkapkan apapun sekarang Salomo, aku punya kekasihku itu milikku dan aku kepunyaan dia. Itu sudah final. Dia katakan seperti itu. Tapi itu pernyataan yang pertama. Nanti kita akan lihat lagi pernyataan yang selanjutnya. Kita baca mulai ayat 17, 3 ayat 17. Rio. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayangan menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Di atas ranjangku pada malam hari ku cari jantung hatiku, ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan, dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku, kupegang dan kulepaskan dia sampai kubawa dia ke rumah ibuku, ke kamar orang yang melahirkan aku. Oke. Ayatnya yang kelima dikatakan kusumpahi kamu. Nah, dia mulai marah lagi. Ini yang kedua kali pernyataan kusumpahi. Putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya. Jadi dia merasa bahwa putri-putri Yerusalem ini membuat dia supaya menggoda dia, supaya dia dengan menerima pinangan daripada Raja Salomo. Dan sampai dengan saat ini, keteguhan cinta dari gadis Sulam tetap setia, yang tidak tergoda rayuan Raja Salomo, raja yang besar, berkuasa, kaya raya, bermartabat, tidak menyurutkan cinta gadis Sulam kepada kekasihnya, sang gembala yang dari kampungnya. Cinta gadis Sulam tidak dapat dibeli. Nah, ini dia, cinta tidak dapat dibeli. Keteguhan cinta menjadi sikap ideal jemaat Tuhan yang hanya mencintai Allah kita, gembala kita, terlepas dari godaan dunia, harta, tahta, dan martabat. Ini sudah ditawarkan semua, tetapi gadis Sulam tetap tidak mau untuk tergoda dalam hal seperti itu. Oke, masih ada waktu, kita tambah satu lagi, yaitu babak keempat. Babak keempat ini berisi tentang gadis Sulam itu kemudian dibawa ke Yerusalem. Ya, nah, ketika dia dibawa ke Yerusalem, karena Salomo tidak mau tidak mau terpisahkan dengan gadis Sulam ini, dan dia bawa ke Yerusalem. Aku belum selesai dengan godaan. Nah, gitu dia bilang. Dia ketika kembali ke Yerusalem, ada khalayak ramai yang mengagumi dan mengiringinya. Gadis Sulam ini dibawa secara tersendiri dalam iringan-iringan itu, dan disinilah ada intrik politik Raja Salomo yang masih penasaran akan kesetiaan gadis Sulam ini. Kalau kita melihat ayat ke-6 dari pasal 3 ini sampai seterusnya, saya akan membaca beberapa saja. Dia dikatakan pada misalnya ayat ke-7, lihat, itulah joli Salomo, dikelilingi oleh 60 bangsawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semuanya membawa pedang, terlatih dalam perang, masing-masing dengan pedang pada pinggangnya karena kedahsyatan malam. Dan Raja Salomo membuat bagi dirinya suatu tandu dari kayu Libanon, tiang-tiangnya dibuat dari perak, sandaran dari emas, dan sebagainya. Pada ayat ke-11 dikatakan, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaannya. Saudara, ini mau menyatakan ketika dia datang dan dibawa pulang ke Yerusalem, Salomo memperlihatkan kekuatan militernya, unjuk kekuatan kerajaannya, megah dan kejayaannya. Bahkan dia menggunakan joli-joli, artinya joli itu tandu yang dipang, itu dengan kemewahan yang luar biasa. Ada lapisan emas dan sebagainya. Bahkan dia sudah, mungkin kalau ada telepon WA, dia kasih tahu ibunya, ibu tolong siapkan ya mahkota saya dan sebagainya untuk pernikahan. Dia sudah tahu bahwa wah, ini akan takjub dan akan jatuh cinta kepada saya. Karena apa? Wah, melihat kemewahan luar biasa. Mau dibuat viral.
Nah, itu dia. Jadi dia kasih tahu juga kepada semua rakyatnya untuk menyambut dengan kemegahan. Ini kan viral ini. Jadi semua pada nungguin si Raja Salomo dan sang calon pengantinnya. Betul. Tapi yang terjadi apa? Ketika dikatakan tentang hari pernikahan, hari kesukaan hatinya dan sebagainya. Apakah akan terjadi pernikahan? Ya, jangan dulu dijawab. Kita kembali lagi dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Kekasih Tuhan, sesaat lagi kami akan break sejenak dari ruang dengar Anda. Namun kami terus tetap menunggu bagi Anda kekasih Tuhan yang ingin bergabung ya, ingin bertanya-tanya tentang topik kami pada malam hari ini. Anda langsung saja telepon melalui nomor telepon kami saat ini, yaitu di 0315046.000 atau di jalur SMS atau WhatsApp. Bagi Anda kekasih Tuhan yang memiliki pergumulan dan rindu untuk kami doakan pada malam hari ini, langsung saja kirimkan SMS dan WhatsApp-nya, yaitu di 0813-330-60.000. Kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah puji-pujian dan informasi berikut ini.